Kalau bilang Tuhan itu maha tahu, yang dimaksud maha tahu dengan bahasa apapun bisa. Yang sederhana saja pertanyaan, dunia seisinya ciptaan siapa? Kan mudah. Tadi kita parkir di situ guys. Terus sekarang kita mau jalan sini tempat wisatanya. Kita mau kemana guys? Ayo tebak, ayo tebak. Ya? Taman Sari. Iya. Ya, mari. Masuk di gang begini guys. Dari mana ini? Dari Surabaya, Pak. Surabaya. Manado. Karena ada rumah di tengah-tengah genangan air atau jalur buatan. Nah itu. Ya, jadi Taman Sari itu kan oke. Ini Taman Sari nih. Lewat mana, Pak? Ayo, sini aja. Aslinya kan ada 5. Ini ada di sini deh. Kalau dulu lebih dari 3. Ada tulisannya itu? Masih sini aja, Mbak. Oh, Oh. Ya, dulu aslinya kan lebih dari 30 bangunan. Terus tinggal 5. Tinggal 5, sekarang yang satu ditutup. Mulai semenjak Covid. Itu yang tanggal 5 atau masjid bawah tanah atau sumur Gemuling. Nah, itu dulu dana buatan terus diuruk. Enggak. Orang Jawa tidak mau nguruk pola air. Atau mentahe. Kalau udah itu rezeki dulu. Apa atau jamu itu kan dulu batasannya. Jadi dari jalan raya masuk 15 meter ke situ. Nah, ini kesana akhirnya, nanti lagi sana. Jadi ubek itu kan pisah-pisah. Nyambung. Tiketnya dibaca 15.000 terusan anak-anak 2 tahun sampai 14 tahun 10.000. Tiketnya masih karena spot bagus di waktu dibuka wisatawan dari sini pada malam, terus di luar banyak penumpang wisatawan daripada menelan korban Covid banyak Praga sama keraton ditutup. Terus lorong ini dulu di bawah air, akses dari Istana Air untuk menuju ke swimming pool kalau tidak mau naik kamu jalan kaki lewatnya lorong ini. Nah, tapi sekarang sudah menjadi rumah penduduk sama pasar airnya itu. Nah, dulu pintu utama ini menghadap ke barat di rumah Jalan Raya. Berhubung banyak rumah tidak ada jalan parkir, sementara lewat pintu belakang ini Gapuro Panggung, Agung ini Gapuro Panggung. Ini kolangnya masih ada satu lagi yaitu tempat bermalamnya keluarga Raja. Ya, sudah termasuk situ sih, Mas. Ini kamar kecil untuk putri, untuk gempa kemarin. Ini kamar kecil. Ini dinamakan Jureng Pengantin. Dinamakan juga karena terus sebelah kiri ini Pak Air, dulu di sini ada anak tangga. Taman Sari dibangun tanpa semen, tanpa besi, cuma blegon. Blegon itu pasir, kapur, tumbuhan batu merah. Usianya sampai sekarang hampir 200 Ini Sampai kamar itu, Pak, mandi. gantinya semennya itu apa? Ya. Ganti Ini kamar semennya mandi apa? zaman dulu. Ganti Iya. semennya itu apa? Itu klosetnya tuh sana. Pasir, kapur, tumbuhan batu bata. Tapi pelengketnya kapur. Kok bisa pelengketnya kapur? Dulu kalau beli kapur masih batu dibakar bareng-bareng pembakaran batu merah. Sekarang kalau Nggak pakai semen guys, cuma pakai kapur. Batu, Tempat pasir, mobil itu kapur. dulu air, Mas, sampai Jalan Raya Barat, airnya sampai sini. Sampai tahun berapa itu? Dipakai selama 2 periode kurang lebih 47 tahun. Nah, mulai dari penduduk tahun 1812. Nama gumulung atau muter atau mubung atau kelilingkan bentuknya bulat. Nah, terus atap seperti ini yang ada di kejauhan sana
Itu yang dinamakan dermaga manuk beri. Kok dinamakan dermaga? Dulu sebelum ada rumah kan air. Manuk beri itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya berkata atau Betawi. Dulu ada patungnya patah gempa 2006 kemarin. Nah, rumah kecil ini kan ventilasi. Ventilasi, ini lorongnya. Di bawah ada turun tangga, ini kan lorong. Untuk menuju ke tangga 5 atau sumber guling. Itu sudah direnovasi sekali tahun 2002, 2005, 2012 dananya dari Jepang sama Korea. Oh. Itu jawabannya sini Mas. Atamasari itu renovasi pertama kali tahun 1972, dananya dari Belanda, dicanangkan menjadi objek wisata tahun 1973. Tapi sebelum dicanangkan menjadi objek wisata sudah menjadi kampung wisata. Kampungnya kampung taman, tidak pakai sari. Makanya masuk kampung taman ada 13 dan masuk utara 4, timur 4, selatan 3, barat ada 2. Kalau dari utara masuk rumah Jamaraja, kedua supaya semua orang berendah hati. Filosofinya seperti itu. Kalau masuk Nunduk dari awas kepala. udah ada korban. Awas kepala. Udah deket. Dulu ini berarti nggak ada sumbernya. Apa? Sumber air nggak ada, cuma dialiri air. Iya. Ini sumbernya ada di kolam. Sumbernya ada di kolam. Nah, Berarti sumber air dari air. Dulu tempat penyimpanan air. kalau ada kebuatan tadi kan dari sungai Pinomo. Memang Tidak mau dialiri. nah, itu masuk dipakai sama Bobrok, tapi harus tidak terawat. Oh, banyak. Kerja banyak juga tidak berapa. Kemudian ada beberapa proses yang juga masuk ke fakultas penanganan. Dia campur foto dulu deh. Ya nanti di situ ambilkan. Oh iya. Terus masuk bangunan tua di mana saja lebih dingin, tidak hanya di Jogja. Ya makanya Taman kebanyakan bangunan dibikin tebal untuk menghambat kerebesan air. Setelah rebes dibikinkan karet kiri kanan supaya tadi tidak di lantai. Nah, ini ventilasi kalau dilihat dari dalam seperti ini. Terus kebanyakan Taman bangunan yang dibikin lengkung, pertama tipe-tipenya di sana lebih kuat. Kalau lurus cepat runtuh. Kedua kalau ada rebesan air itu bentuk bangunan jatuhnya di kanan kiri tidak di lantai. Kalau lurus otomatis di. Oh iya. Jadi Taman itu kan merupakan sebuah nama peristirahatan atau pesanggaran atau vilanya para manusia. Di samping dia juga ada pertahanan dan tanah. Sekarang tiga anak tangga ambilkan foto dari sini. Pakai HP. Iya, tiga anak tangga ya. 1, 2. Berdiri atau sekarang kita berapa hektar ini? Ini luasnya 10,6 hektar. Yang masih benar-benar Aspal. buat Alas kepala. wisatanya. Iya. Terus beteng ini aslinya tanggul, dulu belakangnya air sampai pasar tadi. Oh. Makanya sepertiga danau buatan, 2/3 daratan itu tanaman buah sama bunga. Makanya bangunan yang melengkung sana itu yang dinamakan dermaga Pongkangan untuk keluarga raja naik kano menuju istana Ratu Hotel Castle. Makanya beteng ini nyambung dengan dermaga Manubri. Kalau tidak mau naik kano jalan kaki lewatnya lorong ini. Makanya dulu lorongnya ada di bawah air. Monggo, kita lewatnya sini aja. Makanya Pak, yang tinggal di sini ya. Kita makan itu kan yang bangun Sultan sama. Dulu tahun 1758 dipakai sampai Sultan II. Luasnya 10,6 hektar, arsiteknya Dirto Portugis. Biarpun tidak dalam, depannya ada kolamnya. Karena dulu belum ada pabrik sandal, supaya kalau kita masuk, tadinya bersih dulu, nanti di jalan baru sebelum. Ini ya. Ya masuk dulu pilih satu yang terbaik ya. Kalau sama dulu ya. Jangan deh, ambil namanya yang itu nemenin Sultan. Ya di sini kan 100 meter. Ya ini hasilnya pintu belakang namanya Gapuro Panggung. Terus di sana ada 2 patung naga, dulu ada 4. Condro Songkolo melambangkan Ton Jawa. Mulai dibangunnya Taman Sari. Oh ya, ada tapi itu bunga kandil, bunga apa mawar taman ini. Kalau masihnya 17 hektar. Terus bangunan kecil kanan kiri namanya Gedung Pangunjuan dari bahasa. Sekarang kita udah sampai di objek wisata Pesanggerahan Taman Sari Kraton Ngayogyakarta guys. Ini tempat untuk pembelian tiketnya ya guys. Dan ini adalah harga tiket untuk domestik dan juga internasional. Jadi Taman Sari ini dibuka mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore guys.
Kita udah beli tiketnya dan ini dia tiket kita guys. Sekarang kita udah mau siap masuk ke dalam. Taman Sari Yogyakarta adalah situs bekas Taman Istana Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang dibangun pada tahun 1758 sampai 1765 oleh Sultan Hamengkubuwana I. Taman Sari ini dulunya digunakan sebagai pesanggrahan dan kediaman sultan, namun sekarang telah menjadi destinasi wisata budaya yang populer di Yogyakarta. Pesanggrahan sendiri adalah sebuah tempat peristirahatan atau penginapan yang biasanya digunakan oleh raja, bangsawan, atau orang-orang penting lainnya. Jadi, Taman Sari Yogyakarta Pesanggrahan merupakan salah satu bagian dari kompleks Taman Istana yang digunakan oleh Sultan dan keluarga keraton sebagai tempat peristirahatan dan rekreasi. Taman Sari ini dibangun dengan arsitektur yang menggabungkan gaya Jawa dan Portugis. Sultan Hamengkubuwana I menciptakan Taman Sari sebagai penghargaan kepada permaisuri atas pengorbanannya selama Perang Giyanti. Karena usaha sudah tua dikatakan rontok, kedua bila banyak binatang berbisa, ketiga membentuk skenario gorong-gorong dan pinggiran banyak, modern banyak barang berharga. Itu dibangun tahun 1687. Ih, kok bagus di sini kok. Coba lihat mama. Hai kakak. Foto lagi kan bulan ini? Di sini mau ya? Di mana? Di drone ini mbak, harus sudah foto. Di drone-nya ini berdiri di sini, tampilkan dari sini. Terserah, boleh lah. Enggak. Di situ ya? Iya. Careful ya kok. Foto dari sini. Itu yang bagus. Pak, foto dari sini bagus, Pak. Pak. Oke. Dari sini ke situ, Pak. Ya. Oke. Boleh, Pak? Backlight enggak ya, tergantung HP-nya. Iya, kalau Kalau HP-nya Kalau bagus enggak? kasih. Dulu itu di sini dulu. Dulu itu sama sebelah barat sana namanya Dapur Agung, tinggal rumah sebelah Jalan Raya. Berhubung banyak rumah tidak jalan parkir, sementara lewat pintu belakang namanya Dapur Panggung. Dapur Agung, pemandian Dapur Panggung renovasi tahun 2004 menelan dana 2,5 miliar dari Sabang Amerika. Kolam ini dinamakan Kolam Kuras untuk mandi anak raja yang putri. Sebelah kanan kolam muncar untuk anak raja yang putra. Untuk permaisuri sama raja mandinya di dalam di kolam dibangun. Kan ada 3, 1, 2, 3. Tidak ada ruangan. Nanti kita ke sana. Rumah kecil yang ada di atas itu adalah tempat security. Makanya itu peribahasa Jawanya, sak jerone ngambung Sukotan tinggal dugulan prayoga. Kurang lebihnya selama kita bersenang-senang kita jangan sampai lengah waktu untuk masuk. Karena Taman Sari di samping pesanggrahan juga benteng pertahanan. Kita ke sana dulu. Ada AC-nya. Fokus sini dulu. Kok mau berenang? Oh iya. Boleh. Mau foto di sini, Pak? Nanti ke sana. Oh ya, monggo. Ya makanya benteng ini kalau dilihat miring soalnya menahan tanah. Kalau dibikin lurus cepat runtuh. Aman tapi ini, Pak. Iya, aman. Ini orang apa, Pak? Orang di sana udah nggak ada yang berenang di sini. Oh, nggak ada. Buat ritual gitu enggak ya? Nggak ada. Cuman orang Jawa itu selalu ada apa ya pernikahan, punya hajatan pernikahan itu bangunan atau pohon yang paling pendahulu ya itu mesti dikasih sesaji. Sekarang berdiri di sini, tampilkan foto dari sini. Foto tahun 1930-an. Tempat tiket tadi. Terus zaman dulu ini tempat ganti baju anak raja yang putri, sana putra. Nah, zaman dulu ini aslinya adalah kaki tempat duduk. Dulu di atas dikasih papan untuk tempat tempat duduk. gantinya ya? Itu loker-lokernya. Sekarang dipakai museum. Ini tempat gantinya anak-anak raja yang putri. Ada masa itu Yang putra di sebelah sana. Tidak dialiri air lagi dan tidak langsung kering, menjadi rawa. Rawa ini sekarang menjadi pasar tadi, Mas. Ya, makanya ada 3 nama Pulau Kenanga,
lubang kita tadi kan letaknya di sini. Dinamakan pulau karena dulu di tengah-tengah genangan air. Nah, terus atap ini runtuh karena gempa Jogja pertama kali tahun 1867. Selang 153 tahun ini gempa Jogja kedua tahun 2006 menelan korban gempa 2 anak ibu dan anak. Bantul itu ya. Karena dulu di sana dipakai untuk tempat tinggal tempat keluarga. Mungkin kalau ada gempa sampai sekarang masih itu tempat tinggal. Terus ini namanya Ambarukmo itu dulu adalah pesanggrahannya Hamengkubuwono VII. Anaknya Hamengkubuwono VII sebelum waktunya menjadi raja sudah buru-buru ingin jadi raja. Tidak mungkin di keraton ada raja sama bekas raja. Makanya Hamengkubuwono VII membuat pesanggrahan dinamakan Gambarikmo. Setelah pesanggrahan jadi, tahta baru dikasihkan anaknya. Ya pindah. Iya. Jadi sebelah barat kita ada Ambarukmo yang diapain oleh hotel sama Carrefour. Yang sebelah plaza itu. Hotel itu bekas sama. Bukan. Itu bangunan baru. Itu papasan zaman Belanda. Makanya bangunan seperti itu ada 3 loh, Pak. Ini dikasih aja kan supaya rempah-rempahnya kuat. Iya. Kamu ada penduduk itu sekitar tahun 1812. Jumping. Itu jumping. Ya boleh Pak. Satu kali dong. Ruangan ini adalah tempat tidur raja sementara waktu menunggu keluarga mandi. Di bawah ada lubangnya untuk dimasuki bara api kalau pas musim dingin. Istilahnya sauna. Jogja itu 64 tahun yang lalu, 66 tahun yang lalu ada musim dingin yang kelapa itu beku seperti es. Apalagi 266 tahun yang lalu masih dingin sekali, nggak apa-apa. Zaman dulu ini aslinya dari bambu yang sudah direndam air selama 9 bulan supaya bambu tidak dimakan rayap. Terus bambu tersebut dipecah, dibilas di atasnya supaya empuk seperti spring bed. Kalau orang Jogja menamakan galar, ada yang menamakan pelupuh atau palupuh. Kalau mau duduk di sini ambil foto dari situ, kita ambilkan. Iya. Dulu dingin ya Jogja. Iya. Sekarang udah enggak. Nyawangku suwe mau nganu posisinya tukang sejan. Enggak usah kosong bilang ra. Sama. Oke, sebelah sini saya jelaskan di sini. Nah ini ruang pribadi Sultan, Mbak. Tapi tempatnya di Ini yang dinamakan kolam binatang untuk permaisuri sama Raja Mandi. Ya, dulu materinya kolam utara sama selatan, sekarang diambilkan dari air sumur. Itu sumur Gali. Zaman dulu dipakai untuk cuci rambut setelah mandi, maka termasuk sumur tua. Sekarang diturun patah tangga, tak ambilkan dari sini. Emang boleh? Ayo Pak, kita udah mau balik loh. Mau foto di jalan bisa nggak? Jangan kok. Oh iya. Ya, kamu aku baru mau ambil foto kamu udah. Oh iya, Bapak iya. Oh. Kalau mau foto di sini, Mas. Tadi bagus foto. Koko pegang airnya kok. Iya, udah. Udah. Makanya kalau kamu udah kritis, Bapak katanya taman itu pilihannya Keraton Jogja. Dulu keluarga raja, kan telah kemana semua. Lanjut ya. sekarang dari sumur topang. Kenapa?
kan, soalnya kalau pakai air yang langsung dari sumber mata air ya, nah ini dibuatkan wadah sumur-sumur kering. Nah, tadi saya contohin nggak pakai semen, contoh nggak pakai ini. Maka ini nggak ditambah lagi, nggak contoh ini ada Hai. Oh ini kamu kan masuk frame tadi, kamu nggak masuk frame ya? Frame mana? Oh Nggak iya. Perjamuan makan dan minum di ini baru pemandian. Tapi ini memang ditemukan tinggal pondasinya. Dinas Purbakala tidak menemukan gambar yang asli. Jadi hanya dilapis ke atas supaya terbentuk aslinya pondasinya. Nah belum lama ditemukan literasi. Ini yang jalan terakhirnya deh. Pak Lopa ini sebenarnya terdiri dari 2 lantai. Dua lantai. Ini utama ini. 3 rumah Brajan Raya. Dapur Agung pemandian Dapur Agung renovasi tahun 2004 menelan biaya 2,5 miliar dari Jawaban Amerika. Oh di tengah-tengah ini dulu ada meter atau peluk rata-rata namanya belum lupa untuk sultan santai sambil mengunyah sirih. Apa tuh di situ kan? Enggak, sama ya? Sekarang kita ke sana dulu. Iya. Ini yang bangunan utama ini, Pak? Hah? Ini yang bangunan utama? Iya. Gerbang apa sih? Carik atau Carik. Tak carik dia. Nah, dulu di dalam yang tinggal di sini itu adalah di dalam yang punya pangkat KRT, Kanjeng Nasi Tumenggung Setingkat Bupati. Zaman dulu di dalam itu cuma ada satu jenis namanya Punokawan. Gelar pertama kali jajar. Jajar itu kan sejajar dengan di dalam yang lama. Naik pangkat tingkat RT namanya Betul Nom, tingkat RW Betul Sumo, tingkat kampung namanya Lurah. Nanti kalau tingkat kecamatan namanya Wedono, makanya kalau sering mendengar kantor Kabupaten itu beda kata Wedono. Tingkat kabupaten KRT Kanjeng Raden Tumenggung Setingkat Bupati. Sekarang ada di dalam baru namanya Kerajaan atau Siswa Naragam, kebanyakan dari pegawai negeri maupun sipil yang sudah pensiun maupun aktif. Dinapakan keperajaan karena cuma cari projo status harga diri, karena dari keraton langsung pangkatnya KRT. Makanya kalau dari keperajaan ada pawiatan selama 3 bulan. Pawiatan itu pembelajaran masalah budaya. Ini yang dinamakan gedung Madaran atau ruang makan keluarga raja. Di dalam itu ada meja buffet atau meja prasmanan. Kalau mau makan, Anda duduk lesehan di dalam. Makanya asal usulnya Lihat ke mana? biarpun sampai sekarang yang bisa duduk lebih sedikit terbang 10 cm tetap aja. Kalau ruangannya cuma kecil, memang yang di bawah sini itu arti maksimal 4 bawah itu kan cuma 6 orang. Terus batu merah itu dulu tinggi penanggapan mengganti meja. Zaman dulu di sini ada airnya meningkat supaya tidak ada semut naik ke makanan. Oh iya. Oh udah di zaman dulu. Iya. Gitu ya. Oh iya. Diisi air ini. Iya. Ada semut. Itu bahan sucian sayur tajin. Ini masaknya di sini nih, cerobong asapnya tuh. Serobong masak pakai kayu. Ini cerobong asapnya guys. Gede banget. Iya. Ada santan. Ada santan. Hebat yang zaman dulu. Dari zaman dulu tuh udah bagus gitu. Iya. Kalau bangunan seperti ini 2,5 tahun yang lalu masih termasuk mewah. Lihat tuh sumbernya. Kadang-kadang di sini ya, Pak. Oh iya. Oh, izin, guys. Jangan nggak boleh buang. Sembarangan. Cuma Nggak boleh kalau orang anak. nggak boleh sembarangan. Ini tempat tidur security. Modelnya juga sama. Udah ada kayak begini-begininya ya. Dari zaman Ya. dulu udah ada. Yes. Cuma ini dibikin dari batu supaya tidurnya tidak nyenyak, biar sebentar-sebentar bangun. Soalnya kalau tidur kurus nanti ada musuh masuk kan tidak tahu. Terus ini aslinya jendela tapi penduduk melanggar bangun rumah mepet situs. Sebenarnya dari situs itu 1 meter bebas bangunan. Dulunya jendela. Jendela seperti ini Mas. AC ya. Angin jendela. Oh, begitu. Ini tempatnya penjaga. Ya. Ini penjaga. Nggak pakai kasur. Hai. Terus sebelum dipakai itu kita halaman ini juga adalah tanaman
bunga ya, benih. Nah, terus kusen jendela yang putih yang asli yang baru. Makanya kusen jendela yang putih ini pasaknya dibikin dari bambu yang sudah direndam air. Soalnya kalau dari logam berkarat merusak kayu. Terus kanopi ini yang separuh diruntuhkan 2 tahun yang lalu karena udah retak, makanya overstacknya asli dari kayu jati. Oi, Ini istana bukan ya? tempat wisatanya Raja. Tempat santai. Villa ya, Pak ya? Iya. Bangunan ini dulu tinggi. Ini sketsel atau batas pandangan atau perana atau selintro. Dulu ada relefnya tembus supaya orang luar melihat dalam tidak nampak jelas, dalam melihat luar nampak jelas. Kalau produk sekarang kayak istilahnya kocoriden. Ini tempat tidur raja di sini. Ini tempat tidur raja atau sultan. Di sebelah timur ini tempat tidur permaisuri. Ya, kok bolong-bolong ini kan penyangganya galang tadi. Bambu itu ya. Ya. Terus ini renovasi tahun 2002, aslinya dari kayu, tiangnya dari kayu. Tapi Purgakala tidak mau bikin rilas lagi, dikatain palsu. Kalau palsu memang palsu kan bisa untuk perbandingan bikinan dulu sama sekarang bagus dulu harus mana sampai mana. Ya kan? Makanya kalau candi-candi itu batu baru juga banyak. Batu baru itu biasanya di tengah dan timahnya. Terus di dinding-dinding kamar sini kebanyakan sama banyak rilas. Ini semua filosofinya sama. Tidak dipahat, cuma ditempel seperti ini. Ini kaki burung, ini ekornya. Ya. Ini filosofinya juga sama. Sebuah pohon bunga yang disembelih burung melambangkan tahun 1691. Semua sama. Oh, itu ditempel itu, Pak? Iya. Didesain, dibikin kasar, ya, ditata, lalu ditempel. Kayak gipsum ya? Iya. Kalau mau foto di sini boleh berdiri menghadap sana. Oh iya, boleh. Di sini tampilkan di sini. Udaranya dingin. Makanya kalau punya lahan sempit bikin TKC kita udah cukup asal tidak campur deterjen. Soalnya kalau campur deterjen bakteri mati. Makanya kebanyakan kamar mandi lantainya benda supaya kalau mandi air sabun tidak masuk ke kloset. Gini posisinya? Iya. Tapi zaman dulu saya kurang tahu ya. Itu sabunnya sudah ada atau belum? Soalnya 2,5 perjalanan. Ya kan? Ini sampai sekarang masih fungsi. Makanya di sudut itu ada lubangnya. Sekarang dibangun untuk pembuangan air hujan dari halaman tertentu. Kalau dilihat dari luar seperti ini, Kok nggak ditutup, Pak? Oh enggak, soalnya fungsinya kan untuk untuk udara segar. Tapi sepitan ini kan? Iya, tapi air mengalir terus-menerus. Oh, Tidak bau. sama buang air besar juga ya? Iya. Tapi tidak masalah, Mas. Oh. Fungsinya tidak ditutup. Kalau pas musim panas sana kan dibuntu. Supaya air tergenang kemudian udaranya dingin. Kalau ditutup nanti malah repot. Kalau untuk sarang ular di sini tuh putra, sana tuh putri. Ini ngalir lancar tidak bau dulu kan tidak masak. Oh, ngalir langsung ya? Oh, terus lewat dapur tadi, Mas. Makanya curam ini ya? Nah, iya. Ya sini pertama kali BAB agak lunak sini, agak pecah sana udah terurai, terus lewat dapur sudah nggak bau. Oh, gitu. Pembuangannya ke Sungai Winongo lagi. Nah, dulu keluarga raja kalau tiap hari mandi pagi sama sore di depan sana, tapi sekarang sudah dibangun rumah namanya Pemandian Umbul Sari. Masih ada itu? Oh, di dalam rumah, Mas. Di dalam rumahnya. Bayangin zaman dulu jadi permaisuri. Kayak ini ya, Pak. Tapi kayak ini ya. Kayak arsitekturnya ada Cina-Cinanya gitu ya. Taman Sari mengandung 5 unsur. Aular naga Tionghoa. Terus itu Hindu, Kala itu. Oh. Terus di kolam itu lotus Buddha. Oh. Terus masjid bawah tanah. Terus kepercayaan kan 5. Oh iya ya. Soalnya di tanggal 5 tadi di tengah kan dulu, kayak ini kan, dulu di di tengah kan ada cerita-cerita. lubangnya. Karena ada budaya Jawa berendam di. Jadi di sana itu ada kamarnya permaisuri, raja, sama anak-anak, tempat selama 1 bulan. ganti bajunya, dapurnya gitu tuh misah-misah. Makanya supaya sampai ke langit tidak boleh terhalang oleh bangunan. Begitu, sama kayak di ini ya. Tidak ada
apa kerajaan-kerajaan di Cina kan begitu juga ya, Hindu, tempatnya misah-misah Tionghoa, begitu. Buddha, Muslim, Nih. kepercayaan. Ini Kok dinamakan keluar. kepercayaan? Karena zaman dulu Ini yang khusus raja dan anak-anaknya di sini nah, nih. kita hidupnya di Jawa. Saya bilang Terus nanti seperti sebelah itu. buat yang Oh, lain ini lagi. bisa dibuka Kenapa nggak, dinamakan Mas? Seperti kepercayaan? itu. Karena seorang Jawa zaman dulu sampai sekarang tidak pernah bisa melihat Tuhan, surga dan neraka. Orang Jawa dia bilang ngomong itu, Bang. Tuhan itu maha tahu, yang dimaksud maha tahu dimulai dengan bahasa apapun bisa. Loh, ya kan? Ya Kalau bukan nggak bisa orang percuma. Loh kok percuma Pak Naruto tentu. Sekarang sederhananya saja pertanyaan. Dunia seisinya ciptaan siapa? Kan mudah. Iya. Terus gang kecil ini ke kiri 4 rumah sudah jalan raya. Kalau beda ini sampai alun kidul sebelah selatan kandang gajah. Dulu keluarga raja kalau mandi pagi sama sore di depan, tapi sekarang sudah dibangun rumah. Terus bangunan ini dulu ada atapnya, namanya Gedung Blawong untuk security jaga. Anak tangga ini kalau lurus juga sampai alun kidul sebelah utara kandang gajah. Kok ada kandang gajah? Memang Keraton Jogja dulu memelihara 2 jenis binatang, yaitu gajah dan harimau. Kalau sangkarnya harimau di alun utara, sisi tenggara masih utuh. Terus komplek tempat tidur raja dinamakan Gedung Ledok Sari. Gedung itu bangunan dari batu, ledok itu posisi tanah, tanah, sari itu intinya. Loh Pak, tanahnya kok paling rendah? Ledok itu kan rendah. Menurut budaya Jawa tidur di ranjang sama di lantai aman di lantai. Kalau ada Masih kentung, di dalam, jengges, santet aman. Mau foto di anak tangga sana ada? Enggak usah. Udah, Ya ada. Monggo sekarang kita jalur pulang menuju istana air. istana. Yuk. Kapan pulang, Dad? Udah ayo. Masih satu lagi, Mbak. Jalur pulang. Iya. Ini kan udah paling selatan. Terus filosofi dari pantai selatan sampai ke keraton itu filosofinya sangkan. Sangkan itu asal usulnya terjadinya manusia. Jalan ke utara nanti ketemu kampung namanya Mijen, karena di bisa sana jadi satu banyak pohon pohon panjang mijen, sekali. dipakai itu undi-undi. Ke utara sampai Peluntir Boyo, Pelunggung Gading. Ke utara sampai Ringin Kembar atau Ringin Pok. Ke utara sampai Pampengkan. Ke utara sampai Mandungan itu Mandut atau Hamil. Ke utara sampai Magangan Calon Bayi, Keraton itu Pekalongan. Nah, setelah menjadi manusia biasanya orang itu Dunawi ada pasar Beringharjo. Setelah Dunawi manusia akan meninggal, supaya kalau meninggal tidak meninggalkan bekas. Dari keraton sampai Gunung Merapi itu filosofinya para ikan dumadi. Makanya kan disambung sangkan para ikan dumadi. Dulu tidak ada manusia biasa, setelah meninggal supaya tidak meninggalkan bekas sebuah sumber roh. Kalau orang kaya, orang Bali itu 5 hari yang meninggalkan. Kok patokannya orang Bali? Soalnya orang Bali kan orang Jawa. Orang Jawa tuh punya hari sendiri, harinya cuma 5. Legi, Pahing, Pon, Wage, Sempon. Kalau hari Senin sampai Minggu itu nama-nama dari Romawi. Makanya satu poros garis Madinah dengan pernikahan Dumadi tadi sama keraton dipatenkan ke UNESCO ya tahun 2017. Kemudian UNESCO datang ke Jogja tahun 2021. Tanggal 25 Agustus sampai 29 Agustus. Nah, kemarin keputusannya di Riyadh tahun 2023. Sekarang lihat foto raja dulu. Makanya UNESCO sudah mengakui satu poros garis Madinah tersebut adalah peninggalan budaya. Ini gambar raja 2 sampai 10. 4 sampai 10. Yang 1 sampai 3 di sini nggak ada. Nama raja, nama kecilnya itu pertama Sujono, kedua Sundoro, ketiga Surojo, keempat Tempu Jarot, kelima Gatot Minol, keenam Mustojo, ketujuh Murtejo, ke-8 Sujadi, ke-9 Durjatun, ke-10 Harjuga Darmito. Yang ke-9 yang sudah pernah menjadi Wapres, Menteri Ekuin, Menteri Menhankam. Sudah pernah menjadi pegawai negeri SDIY pada waktu Ibu Kota Republik menjadi Jogja tahun 46 sampai 49, habis sekitar 65 juta golden. Sama Bung Karno ditawari meminta ganti, enggak, dibikinkan kwitansi enggak mau. Kalau sudah mau menginjak menjadi raja, gelar Jaya Keraton KGBH Mangkubumi, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi. Setelah naik tahta, naik kereta kencana ditunjukkan pada masyarakat Jogja. Makanya kalau sudah pernah ke keraton ditandu-tandu atau barang apa saja, ada singkatan SI, SKS dan seterusnya itu adalah gelar raja. Kepanjangannya adalah sampai dalam ingkang Cirun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senopati ing Agung Abdurrahman Saidin Panoto Bromo Kalifatullah. Karena ada gempa Jogja pertama kali tahun 1867 runtuh. Kemudian sama Hamengkubuwana ke-7 direnovasi tahun 1889. Makanya Di mana nih? Kemana Pak? Lewat mana? Oh situ. Oh. Udah jalur pulang ya? Ya.
Makanya di tubuh tersebut menghadap selatan itu ada prasasti yang bunyinya Wiworo Harjo Manggono Projo. Awas kepala ya. Iya. Itu melambangkan tahun 1819 Jawa. Kampung di situ yang dinamakan kampung cyber atau Itu kampung apa ya? internet, ya? Balkon. Oh, balkon. Lihat dari atas. Ya, yang dinamakan kampung cyber atau kampung internet karena penduduk di sini sampai ke pos rondos belum banyak laptop sudah menggunakan. Ya, Keraton Jogja itu kan dikelilingi benteng 1 kilo kali 1 kilo. Iya Pak ya. Untuk masuk kawasan dalam benteng keraton kan ada 5 gerbang. Yang menghadap ke utara ada 2. Di sebelah timur utara yang dikenal dengan kuliner gudeg Pelengkung Mijalan itu gerbang Karnosuro. Yang di sebelah barat utara Jogosuro. Yang menghadap ke barat Jogoboyo. Yang menghadap ke selatan yang udah pernah datang. Dekat alun kidul atau ringin kembar atau ringin pok. Kok ringin pok soalnya orang Jawa kalau manggil perempuan ngomong, kalau laki-laki tuling. Kok bukan ringin, memang itu filosofinya perempuan karena perempuan yang bisa melahirkan yang menghadap ke timur maju suro. Taman Sari dulu belum ada nama jalan, sekarang ada nama jalan. Dikelilingi Jalan Nogosari, Kadepang Kidul, Polijan, Taman Baca Tagalor. Kita ada tadi sampai tempat tidur raja. Sekarang posisi kita di sini, dulu itu utama di sini. 3 rumah Kerajaan Raya. Ya makanya sebelah barat cuma ada 2 gang yang lurus sama sudut. Itu Maksud Gorbak, ini Willem Alexander. Yang punya Facebook. Nah, yang punya Daeng. Kampung Bugisan dari kata Bugis. Oh, Bugis. Ya. Ya ini pakaian tentara kerajaan. Ya, makanya nama-nama kampung yang ada di kota Jogja itu biasanya ngambil nama bangsawan, nama tentara kerajaan atau kegiatan yang ada di kampung tersebut. Ada kampung Perahu Taman Daengan Bugisan. Ya. Excuse me. Ditutup. Imam yang di bawah. Ya, 2 lantai ke bawah, di bawah untuk sholat putri, atas laki-laki. Kenapa laki-laki di atas? Karena sifatnya melindungi wanita, yaitu tadi. Kalau ada musuh naik kanu, masuk lewat jendela, laki-laki yang mau betul. Sumur Gemuling. Atau tanggal 5. Itu dibuka lagi nggak itu nanti? Enggak mungkin. Oh, nggak mungkin.